Kenalkan, nama saya Abdullah yang berasal dari Sukabumi, merantau ke Kampung Kandang tahun 1986. Saya datang ke Kampung Kandang. Setelah datang Kampung Kandang, saya tuh ngejat cilok dari mulai tahun 86. Terus dari 1 orang, 2 orang, nyampe 3 orang, nyampe tahun 98-99 saya ketemu di situ dengan monitor. Setelah monitor itu saya ketemu di situ jatuh sampai habis-habisan. Nah, kita berjalan terus, kita berjuang terus, akhirnya mulai berkembang lagi sampai tahun 2010 ketemu lagi. Datang lagi pabrik yang lain, saya bisa hancur lagi itu. Di situ kita jualan jatuh bangun. Udah ngerasain pahitnya jatuh bangun itu. Dari pertama saya dagang sendiri 4 pikulan sendiri. Kalau mereka karena tidak ngalamin mungkin nggak percaya, karena gimana katanya yang empat itu, yang pertama kita dagang kucuk-kucuk anterken titipkan, yang kedua kucuk-kucuk ke Panggulan titipkan, yang ketiga dipikul lagi sampai Raga Mukti, yang keempat saya mikul sendiri ke Duren Seribu. Makanya kalau pengalaman dagang 4 pikulan untuk sendiri, kemungkinan mereka itu nggak bakalan percaya. Karena gimana caranya? Itu saking saya pedihnya pengen ketemu usaha. Setelah itu yang 4 berjalan, baru kita nyari orang. Nah, nyari orang 4. Setelah nyari orang 4 itu akhirnya bertambah 5, 6, sampai 7, nyampe puluhan, 60-nya. Akhirnya di situ kita berjalan lagi. Saya di situ membuka lapangan kerja kecil untuk membantu kaum-kaum yang lemah atau pengangguran. Orang mana, siapa, yang dari mana, siapapun dipersilahkan dagang tanpa modal. Yang penting ada kemauan. Yang ke-1 kita memperbudayakan juga lingkungan, yang keduanya juga membantu juga ke pemerintahan gitu. Akhirnya saya cukup alhamdulillah akhirnya dikunjungi dari tahun akhir ini, dikunjungi dari puskesmas, dari desa, akhirnya gunting pita tuh setelah itu bahwa Pak Abdullah ini dagang cilok banyak banyak kebijakan, orangnya relawan, udah aman penjualan, aman lingkungan deh begitu. Semenjak kita lagi bujangan, ngelihat gaji waktu itu kecil dan mendapatkan beras, sangat prihatin. Itu beras itu sangat bau, udah nggak enak dimakan kalau dulu mah. Nah, akhirnya dari tahun 82 saya pulang akhirnya lari ke Tasik. Di Tasik mendapatkan ilmu cilok gurilem. Itu yang namanya cilok gurilem itu dari Tasik. Saya ngelihat bahwa ini yang dagang gurilem, cilok gurilem buatan Bu Haji Jojoh dari Sukalaya. Burang ngelihat anak-anak itu, kita resep banget. Akhirnya itu saya ditiru, dicontek. Wah, ini apa nih bahannya, dia dari apa. Nah, setelah itu dari tahun 84 akhirnya saya pulang kampung. Di situ udah pulang kampung, baru punya istri, pernikahan. Setelah punya istri ya baru saya membuka cilok gurilem di rumah itu. Setelah di rumah, karena di rumah itu waktu itu dagang di pasar banyak hilang, akhirnya saya ngikut merantau ke Bogor sini, ngikut. Karena kita dulu nggak punya modal, ngikut dagang di orang. Setelah orang
dagang ketipu apa bangkrut. Nah, dilanjutkan ku saya. Setelah dilanjutkan yaitu dari pertamanya itu yang kita tadi ceritakan 1, 2, 3, 4 tuh didagangkan sendiri. Makanya orang itu belum tentu percaya karena tidak melihat. Kalau saya dengan keprihatinan saya itu pengen berjalan, pengen punya. Ya alhamdulillah yang sudah 4 itu baru kita nyari orang 4. Setelah yang nyari orang 4 itu baru kita cuman ngejar-ngejar doangan. Tambah orang sampai puluhan, sampai ngeratus gitu. Bisa 1 hari 1 ton. Karena waktu itu nggak ada cilok yang lain. Saya juga belanja tanpa modal, dikirim dari saus, dari sagu, tanpa, yang penting benar. Gimana caranya? Bisa enggak bayar belakangan? Barang habis, duit ada, bayar. Oh bisa, silahkan. Ya jangan dulu banyak-banyak kirim, mulai dah 10 dari 10. Ya akhirnya pertama udah dicobain, pertama 10, kedua kali 20, 30 sampai tonan gitu. Sampai 2-3 gudang saya itu sagu penuh. Karena apa? Baru 4-5 ton, ya baru seminggu gak habis kan gitu. Nah setelah itu datang lagi tukang saus, menawarkan seperti itu juga. Akhirnya nurunkan saus 1 gudang, ratusan dus gitu. Nah setelah itu mah ya kita dipercaya sama yang punya modal. Yang penting kita dibayar, pasti dikirim lagi. Mulai mempunyai karyawan dari 4 itu, setelah didagangkan saya sendiri, terus saya mencari pedagang 4 orang. Setelah 4 orang yang dagang, kita bagian produksi. Setelah itu sehari 2 hari bertambah terus, sehari 2 hari tambah terus sampai puluhan. Mencari lagi tenaga kerja untuk di dalam, cari lagi tenaga kerja untuk di luar. Nah akhirnya bertambah terus sampai saat ini gitu. Sampai saat ini alhamdulillah itu bertambah terus. Itu di tahun 98 99, setelah banyak itu karena kita kena monitor. Nah akhirnya di situ jatuh lagi, habis-habisan lagi. Terus kita berjuang, bertahan. Nah setelah itu naik lagi sampai sekarang ini kita alhamdulillah masih bisa bertahan gitu. Setelah dagangan kita banyak, bisa ngejak sampai puluhan ribu, menyampe 50.000. 50.000 itu dengan adonan itu 1 ton. Nah setelah 50.000 terus saya berjalan, berjuang. Nah itu ketemu dari tahun 99, karena bahan baku di situ dari harga 150 naik jadi 350. Daging dari 7.000 bisa naik 40.000. Nah di situ saya kagak bisa mengembangkan, kagak bisa produk, cuman bertahan dari sendiri sampai 2-3. Nah terus bertahan ini sampai sekarang ini masih berjalan alhamdulillah gitu. Nah setelah kita rame banyak, sampai saat ini diadakan lockdown menurun sedikit. Setelah lockdown ada lagi PPKM. Nah setelah PPKM saya hancur. Yang di daerah Bandung biasa pengiriman 15.000, nol sama sekali karena jalannya ditutup. Yang di Cikupa, Tangerang, nol karena jalanan ditutup. Yang lain masih berjalan, biasanya 700, paling 400 300, separohnya gitu. Gak yang dagang nggak banyak, pada pulang. Lagi banyak ngerja cilok itu per hari itu mencapai 50.000 per butir.
50.000 per butir itu kurang lebih itu bahan bakunya itu 1 ton. Nah makanya yang 1 ton itu bisa dikeja mencapai 50.000 setiap hari kita ngejak. Makanya kalau ada pengiriman sagu 4-5 ton, paling 4-5 hari, lamanya 1 minggu udah habis gitu. Karena dulu itu bagus, cuman setelah itu ketemu lockdown. Nah, lockdown menurun sedikit, ketemu lagi sekarang PPKM. Nah, itu bukan turun, jatuh sama sekali itu. Sampai saat ini nih belum bisa. Tapi sekarang ini udah mulai berkembang lagi, meningkat lagi. Yang kerja itu, yang sebagian kerja itu adalah keluarga, dan yang keduanya orang-orang sini. Yang tenaga kerja itu mencapai 18 orang. Yang 18 orang itu biaya untuk pembayaran per hari itu bisa mencapai 1.400.000 per hari. Kalau per bulan bisa di atas 46 juta per bulan untuk kebutuhan pabrik itu. Yang ke-1 gaji karyawan, yang keduanya untuk kendaraan, yang ketiga untuk kontrakan. Setelah saya mempunyai karyawan, kagak tua kagak muda, itu adalah kewajiban saya, anak buah, anak di bidang usaha. Enggak tua, enggak muda saya untuk sama pedagang itu, karena dikatakan anak. Enggak tua, enggak muda, saya berani nasehatin mereka. Mau tua kita nasehatin, mau muda kita nasehatin, enggak benar kita nasehatin. Nah setelah kita seumpamanya yang mereka tidak bisa dinasehatin, ya kita kan punya wewenang. Kalau kagak nurut, lu kalau misalkan tidak kagak nurut sama gua angkat tangan, lu angkat kaki, pergi, dicabut. Merugikan, yang dikatakan merugikan itu ada beberapa faktor. Ada satu dari dagangan, atau merugikan pikiran, gitu kan? Merugikan di apa juga di tempat, merugikan gitu. Merugikannya kalau misalkan di tempat mah, wah dia itu ada misalkan nyampah apa gimana, kita nasehatin gitu kan, makan acak-acakan aja nggak mau nyuci, kita nasihat kagak nurut, ya kita protes, kita cabut gitu. Kalau masih nurut kita lanjutin. Segimanapun itu anak buah banyak kesalahan, kita kagak langsung dipotes, kagak langsung diberhentikan. Kita dinasehatin dulu, setelah dapat dinasehatin baru kita dilanjutkan. Yang penting usaha itu yang pertamanya kita ulet, kita kuat mental. Jangan rayungan, ngelihat dagang, pengen dagang, lihat ini, pengen ini. Yang sebenarnya mah itu kudu fokus dagangan itu, kita kita anuin itu, diusahakan, diperjuangkan, fokus. Lama-lama pasti kita akan ketemu. Ya contohnya, makanya kita bicara seperti itu, contohnya bukan orang lain. Saya dari tahun 86 sampai sekarang kagak ganti-ganti. Saya ini nggak goyang kena angin, kata orang begini-begini. Fokus saja kita mengusahakan di Cilok. Itu kita itu harus fokus. Kalau masalah dagangan gonta ganti, ngelihat kita dagang orang, keuntungan begitu, gue pengen pindah. Ngelihat dagang orang nih halus, untung begini rame, pengen pindah. Nah kalau saya mah enggak seperti itu. Fokus untuk saya sendiri itu Cilok dari tahun 86 sampai sekarang. Makanya siapa yang mau jadi pedagang harus ulet,
harus kuat mental. Masalah modal nomor 2 bukan nomor 1. Yang penting jalannya dulu baru modal. Setelah kita udah punya jalan, mau bermodal, yang punya duit, yang punya barang pengen masuk nawar-nawarkan, gampang tanpa modal tuh. Yang penting modalnya benar, jujur gitu. Terima kasih. Wajah UMKM Indonesia untuk meliput Cilok Gurilem atau ke pabrik Gurilem.